Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan dimanapun pemirsa berada, yang selalu menunggu kehadiran podcast kami aturkan terima kasih dari hati nurani yang paling dalam. Dan pemirsa yang baru pertama kali mendengarkan channel ini, kami ucapkan selamat mendengarkan dan bergabung, insya Allah pasti. Untuk itu kami harapkan untuk memutar video dari awal agar tidak gagal paham, karena banyak sekali hal yang berbeda dari yang biasa pemirsa dengar kalau untuk pertama kali. Yang kami ketengahkan di sini hanya Quran surat ayat keberapa. Hanya berkisar dari 114 surat, tidak lebih. Ayatnya ada 6.666 ayat, 30 juz. Yang mukadimahnya ada 7 ayat, Al-Fatihah mukadimah. Selebihnya apapun yang pemirsa ingin ketengahkan, ingin tanyakan atau ingin diskusikan, kami terbuka dan akan dijawab oleh Prabu Jolo-Jolo yang jawabannya sudah pasti bersumber dari surat dan ayat yang terdapat di Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran adalah handsbook untuk mengetahui Al-Quran Azim, yaitu tubuh kita, apa, bagaimana, di mana. Karena tubuh kita terdiri dari 3 unsur, yaitu jasad, ruh, dan jiwa. Jiwa adalah nurani yang sudah dibimbing oleh petunjuk Al-Quranul Karim. Tidak berpanjang kata, seperti biasa acara terlebih dahulu dibuka dengan jampi-jampi dari Prabu Jolo-Jolo. Kepadanya kami persilakan. Oke, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim bil qa'il kitabil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illallah tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Terima kasih pemirsa, sampai malam ini alhamdulillah harus kita selalu syukuri bahwa sampai malam ini kita masih dibersamai dengan kesehatan. Terutama harus bersyukur terhadap akal pikiran kita itu masih sehat. Toh seandainya kita tidak diberi kesehatan secara akal, maka mungkin kita akan telanjang jalan di depan jalan. Itulah yang selalu harus kita introspeksi diri, selalu menguatkan niat kita atau semangat kita, bahwa yang awalnya kita sekedar tunggangan yang paling sederhana adalah dari sperma ketemu dengan ovum sehingga menjadi nutfah. Nah, esnut itu sesungguhnya singkatan dari sesungguhnya nafsun nutnya itu nutfah itu, makanya menjadi esnut itu. Itulah sesungguhnya dasar-dasar dari RNA kita itu. Sedangkan nanti DNA-nya itu adalah membawa data yang jumlahnya 3 miliar data itu, sehingga dia ganda karena ikatan dari kemaskulinan dan ikatan dari kefemininan, atau kalau bahasa Al-Qur'annya nanti unsa itu wanitanya, laki-lakinya zakar. Tapi kalau nanti dikatakan rijal sama nisa, itu sesungguhnya bukan kepada bentuk secara fisiknya itu, tapi sesungguhnya unsa itu adalah begini. Unsa itu bentuk kefeminiman, kalau zakar itu bentuk kemaskulinanmu itu. Cuma nanti ada sebutan nisa sama rijal. Lah rijal itu nanti berkaitan dengan penyebutan penggunaan dari fungsinya itu. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sesungguhnya sesuatu entitas yang lebih kuat maka harus menopang yang lemah. Makanya seorang wanita yang bisa memelihara si anaknya itu adalah sebagai qawwam atas anaknya itu, yang memang anaknya butuh bimbingan pembelajaran sehingga nanti bisa mandiri secara pribadi. Itu loh maksudnya di ayat itu sesungguhnya, di Quran surat itu. Sehingga jenengan tidak nanti seluruhnya ayat yang berkaitan dengan penyebutan lafaz secara etimologi ketatabahasaan dan secara morfologi ontologinya kamu paham ke arah sana. Itu makanya mengapa
Al-Quran itu menjadi 30 juz. Ini kamu tak kasih tahu cara ngulik secara coding atau cara ngulik secara ilmu mantek. Kalau orang-orang dahulu dia pinter namanya nyeket nomor. Ingat dulu Porkas atau SDSB itu mas. Sehingga ada ilmu nyeket nomor atau istilahnya diolah secara matematika. Sebetulnya dia itu orang-orang nyeket nomor itu pinter ilmu diferensial mas. Nah saya lihat itu pinter ilmu integral sebetulnya karena bisa mengkalkulasikan merubah angka-angka itu. Lah mengapa 30? Kalau digandengkan gini sebetulnya seperti 1 sama 0. Karena 0 itu untuk menunjukkan sesungguhnya keutuhan atau kekomprehensifan, kemultian atau keuniversalan sehingga menjadi whole pemahaman yang utuh. Itu nolnya itu. Lah itulah sesungguhnya sumbernya dari zat itu karena zat itu sifatnya universal. Karena zat itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Itulah digambarkan sebuah bulatan atau kalau di bilangan nanti sebuah angka nol itu. Makanya 30 juz itu kalau hilang nolnya tinggal 3. Itu sesungguhnya apa yang ada di dalam dirimu itu. Karena ayat Al-Quran itu berkaitan dengan ayat ufuk, berarti alam semesta yang telah divisualisasikan secara realitas itu. Itulah kamu mengenal Allah, nanti tulisannya alif, lam, lam, ha atau tak marbutoh. Yang terakhirnya di tak marbutoh itu ha terus dilingkari itu, ditutup itu. Nah itu ada lingkarannya itu. Nah itu sesungguhnya mengapa 30 juz itu masuk ke alam semesta, masuk ke dalam dirimu, juga masuk ke dalam jiwamu. Karena di dalam dirimu ada 3 unsur yang tidak bisa kamu lupakan. Nafsun wahidah itu unsur hidupnya, sedangkan kejiwaannya yang berkaitan dengan indrawi dijadikan itu berarti berkaitan dengan pengrungu, kaweruh, makrifat, akal, faham, kalam. 5 adanya di dalam dirimu. Itulah nanti termasuk indrawi atau kalau nanti di surat Al-Kahfi itu kitmir itu atau si anjingnya itu menunggui para pemuda kahfi yang di situ nanti diajari oleh Mas Waroko yang ketemu sama si Ahmad saat di pasar itu. Itu sesungguhnya karena Mas Waroko itu perwujudan penampakan penjelmaan dari Rohul Kudus si Jabar atau si Mas Jibril itu. Sesungguhnya itu sama dengan si manusia azam itu orang asing tapi menjelma menjadi manusia sempurna ngajari Al-Quran kepada si Ahmad. Itulah menggunakan bahasa lisanun arabiyun, artinya bukan bahasa Arab. Memang Al-Quran diturunkan di Jazirah Arab yang kebetulan di sana menggunakan bahasa Arab. Itu kalau jenengan pengen perso itu lah 114 itu kalau kamu jumlah 114 itu 6. Artinya meliputi karena jenengan perso apa yang ada di hadapanmu, di belakangmu, di atasmu, di bawahmu, di samping kanan dan kirimu. Itulah nanti meliputi sehingga kemusahadahanmu, MOU-mu dengan Allah atau SP kamu dengan Allah itu syahidun baini wa bainahum musahadakum, meliputi seluruhnya. Itulah dikunci dengan 114 surat di dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim. Lah sedangkan sesungguhnya 114 itu menjadi 6, akhirnya dijadikan penutup di dalam setiap ayat. Karena nanti apa yang dikatakan pelafatan dalam satu kalimat itu adalah rangkaian dari lafaz ayat-ayat itu sendiri, sehingga nanti bisa membentuk sebuah kalimat yang itu nanti ada isinya yang berkaitan dengan petunjuk ataupun risalah
yang fungsinya nanti kamu jadikan sebuah tatanan aturan yang utuh, tidak saling bertabrakan, tidak bolak-balik. Itulah nanti di situ diikat dengan hukum-hukum kepastian atau hukum-hukum ketetapannya Allah. Itulah namanya hukum keabsolutan atau hukum mutlak atau hukum sebab akibat atau hukum konsekuensi logis dalam hidupmu mengarungi kekhalifanmu itu nanti punya pertanggungjawaban. Makanya kemasannya 6 ditambah 6 12 ditambah lagi 6 dan 6 jumlahnya adalah 24. Artinya apa? Itu untuk mengunci kamu bahwa jumlahnya jam yang ada dalam satu hari adalah 12 jam siang dan 12 jam malam. Kamu jangan sampai tidak menggunakan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim. Karena kalau kamu nanti keluar dari situ, maka kamu celaka. Maksudnya ke sana. Makanya 6 dijejer 4 itu seperti sesungguhnya 4 mata arah angin, atau seperti dirimu ada kandungan api, air, udara, dan tanah. Itu aslinya pemirsa. Sehingga panjenengan memahami sesungguhnya jenengan semua itu dari nar. Makanya disebut naluri. Itulah potensi yang ada di setiap individu yang diciptakan oleh Allah. Ada positif dan negatifnya. Sehingga perjalanan kekhalifahan startnya dari nar menuju ke nur. Sehingga dari naluri bawaan secara potensi minat bakatmu dari penciptaan sperma saripati bumi tadi menuju ke cahaya langit, sehingga nanti menemukan nur ala nurin. Clear di sini. Itu. Nah, selama ini ada yang membedah seperti ini. Kan baru dengar si kaji yang usianya sudah 58 tahun itu. Padahal dia sudah naik turun, nganan ngiri, ke belakang, ke depan, puter-puter sampai pusing-pusing. Sering matum-mituman, tak kira itu dikir kena ngilangi selilit itu. Saya kerepotan gini. Waduh, katanya belajar di seh sana, seh sini, seh lor, seh kidul, seh etan, seh kulon, baera nemokne. Nyesek. Akhirnya nyisik. Itu pemirsa. Jadi coba apa yang telah saya ketengahkan ini betul-betul jenengan catat kalau tidak tahu. Sehingga nanti jenengan itu ngomong terstruktur. Ada metodologinya. Sekaligus apa yang kamu ketengahkan, apa yang kamu omongkan, itu ada sistematisnya yang tidak tumbang tindih, runtut. Ada metodologi keilmuannya yang ilmiah, sehingga nanti secara empiris bisa dibuktikan secara keilmuan. Mau kamu buktikan secara matematik berkaitan dengan ilmu jabar, keabsolutan itu secara universal ya bisa, secara keparsialan ya bisa. Kamu tarik ke ilmu ketauhidan ya masuk, kamu tarik ke ilmu psikologi ya masuk, kamu mau tarik ke ilmu fisika, nyatanya kamu juga ada gerakan. Kan akhirnya ngomongmu nggak pernah bisa disangkal, karena berkaitan dengan realitas hidup yang ada. Sebetulnya itu. Lah terus kalau nggak kesana gimana Al-Quran pembahasannya selama ini? Itulah pemirsa. Karena memang begitu pentingnya seperti apa sebetulnya Al-Quran yang terkandung di dalam kitab suci itu sendiri. Makanya begini pemirsa, saya kemarin setelah
si Bejo itu pulang, saya nggak bisa tidur malam itu. Mula balik karena pengen terangkan tentang itu kok yang dibahas perceraian, tapi kok di situ bukan itu maksudnya. Prabu Jolo-Jolo itu apa? Ini akan saya buka sehingga panjenengan nanti tahu sesungguhnya cara mengoreksi Al-Quran itu kebenarannya seperti apa. Ini akhirnya tadi malam saya nggak tidur, makanya buku ini tidak di sini tadi, dari dalam kamar saya. Saya malam itu langsung buka Al-Quran sendiri, tak cek gitu. Iya, kalau saya nanti nggak hati-hati sendiri, karena saya sendiri juga takut pemirsa. Ini berat pemirsa bebannya. Karena mengapa? Ini pertanggungjawaban dengan wahyu itu. Yang jelas itu, tidak sembarangan. Nek sekedar aku karo Bejo ngene serang urus. Ha iki engko karo Sang Pencipta ya. Terus gimana? Nang tak bujukno ya ora ngerti kok Bejo itu. Ngono lho maksudku. Lah saya sesatkan tak bujuk kok Jawa, Bejo iki. Jelas ora Jawa. Makanya saya tidak bisa menipu diri saya sendiri. Juga tidak bisa menipu sang zat itu. Lah itu yang paling saya takutkan. Nah nek Bejo mulih kan wis ora ro. Akunya apa piye kan dia enggak tahu. Makanya tadi malam saya akhirnya tak buka-buka sampai bingung kan. Karena saya bahas ini kadang-kala ada sesuatu yang agak ganjal. Karena berkaitan dengan perceraian, tapi saya menerangkannya kan bukan perceraian kemarin itu. Begini pemirsa. Perceraian itu sesungguhnya dari kata-kata talak. Talako. Jadi talak itu nanti nek basa Jawa iso nolak. Makanya seorang laki-laki dan perempuan kalau sudah terikat dengan ijab kabul sehingga nanti keluar sebuah surat secara yuridis formal atau secara ketatanegaraan legalitas formal dapat surat. Tapi secara keabsahan hukum Islam dia sah karena di situ mendatangkan naib sama wali. Itulah nanti terus kamu mengenal namanya walimatul urus. Sehingga begini, kalau bahasa di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan anak itu namanya walad, waladun itu anak. Sehingga nanti ada orang ngomong Walid, Khalid bin Walid, waladun menjadi walimatul urus. Itu kan sesungguhnya menikahkan seorang anak itu. Itu sehingga nanti jenengan ngerti alif lam mim lamnya itu sesungguhnya dari situ. Meramaikan bentuknya, tapi juga harus ada saksi, ada penghulunya kan ke sana. Makanya jenengan nanti benar-benar betul ini ya, karena saya tidak dari sisi itunya. Jadi kalau ngomong perceraian, ikatan antara si unsa dengan si zakah itu sesungguhnya kaitannya nanti penyebutan tentang umi atau ibu, walad itu anaknya, waladun itu wiladan, sehingga nanti menjadi wildan, seorang anak gitu. Wildan, seorang anak. Ya, tahu kan? Nah, makanya arahnya ke sana. Tapi kemarin ada enggak di ayatnya disebutkan waladun di sana? Ada. Dan bahasa talak di sana ada enggak? Ada. Enggak ada toh. Yang kamu baca saat saya terangkan tentang, saya enggak menerangkan tentang pernikahan itu loh. Itu bukan perceraian sesungguhnya, karena enggak ada kaitannya dengan sebutan abi atau aba hukum atau aba. Karena hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat, ada seorang wali akhirnya keluar anak waladun itu. Karena sebab akibat dari pernikahan itu tadi, keluarlah individu baru namanya si anak. Sebab akibat dari dia mengeluarkan anak, akibatnya diseluk bapak karo ibu. Akhirnya sebutannya umi mengenal ummahat itu, atau umu. Kalau bapak sebutannya aba anak. Lah di ayat yang kemarin kayu baca itu ada yang keterkaitan dengan itu? Kan tidak ada. Makanya saya tidak ngomong tentang perceraian hubungan antara laki-laki dan perempuan, karena talak nanti ada dibahas tersendiri di surat At-Talaq itu. Maksudku saya menganulir ini gitu loh. Kok penerjemahannya sampai seperti itu? Padahal di situ saya terjemahkan kaitannya dengan apa? Al-ulama warasatul anbiya. Hak warisnya kamu itu sebagai khalifah. Kalau menggunakan ilmunya Al-Quran yang nubuat dan risalah, lah pokok-pokok warismu kan mewarisi Al-Quran itu sendiri. Maksudnya saya ngomong ke sana itu. Clear benar apa enggak ini si Bejo? Clear. Gimana coba terangkan ke sana?
Itu lucu maksudnya. Jadi ayatnya itu sama Prabu Jolo-Jolo dianulir karena ayat itu bercerita Bukan tentang menganulir ayatnya. bunyinya, Bunyi. ya bunyi ayat itu dalam tulisan. Bukan surat Qur'annya loh. Ya ngerti saya. Jadi setelah musyab tadi dibunyikan, lisannya, nah tulisannya atau pengertian dari pengertian bunyi lisanun lisanul arabiumnya itu kok nggak sama dengan bunyi lisanul arabiumnya, diartikan yang terlalu jauh. Contoh tidak ada walad, nah itu kok di situ diartikan itu kan gitu. Ya, namanya cerai kan pernikahan. Nah kan artinya tuh arti kata-kata itu tuh tidak ada di tulisan hurufnya. Artinya tidak ada kesesuaian Nah. antara lafaz Arabnya itu dengan penerjemahan artinya. Pada yang dikatakan perceraian kan ikatan suami istri. Sebetulnya bukan itu. Artinya bercerai itu begini, kamu tidak menggunakan imam ilmu dengan kemakmumanmu secara jasad waktu melakukan ritual sholat. Itu sesungguhnya kaitannya ke sana itu, Pak. Ya, Saya pengen menjelaskan itu sehingga jenengan nanti oh iya ya, ternyata kalau berkaitan pernikahan seorang laki-laki dan perempuan nanti ini tak tulis daripada jenengan bingung. Sudah gini aja biar enak ya. Jadi gini Mas, dari kata-kata bapak, abi, abu, abah, ya, dari kata-kata anak, waladan, wali, wiladun, walimatul, dari kata-kata ibu, umi, umu, umahat, ya, artinya aku menggarisbawahi dulu keterikatan antara orang tua dan anak sesungguhnya itu nanti diikat dengan namanya pernikahan. Kebetulan ini kan belum saya bahas tentang pernikahan, Mas. Neng aku terpaksa harus membahas ini dulu. Karena berkaitan ayat yang kemarin diceritakan di situ perceraian. Lah yang dimaksud di situ perceraian bukan perceraian secara pernikahan itu sesungguhnya. Tapi perceraiannya kamu tidak menggunakan ilmu sebagai imam, memakmumkan dirimu secara jasad, jasmani, rohani, unsur hidup itu sama jiwamu itu saat sholat. Makanya kamu berarti menceraikan gitu loh Mas. Sehingga kalau kamu menceraikan tidak mengimamkan dan memakmumkan itu nggak entuk warisan Al-Quran dari kenabian kerasulan itu, maksud saya itu loh Mas. Karena saya gini, wanita itu sesungguhnya unsa kalau zakar laki-laki, rojala kaki yang kuat, pondasi untuk berdiri menopang yang lemah. Berarti kan ini berkaitan dengan sesuatu yang expert dia di bidang itu. Ya. Clear ya? Nah, terus rijal itu kaitan dengan nisa. Yang lebih expert, yang lebih kuat, menolong yang lemah, atau yang kaya menolong yang fakir miskin atau yang tidak mampu. Nah, pasangan dari jenismu itu nanti diketengahkan di Arum ayat 21, An-Nahl ayat 272, Ad-Duriyat ayat 49, An-Nur 26, Asy-Syura 11. Kaitannya dengan angfusakum azwajan. Itu kalau ikatan pernikahan, Mas. Lah nanti coba dibuka sekali lagi yang di Quran surat kemarin itu, ada ndak yang berkaitan dengan angfusakum azwajan? Itu ikatan pernikahan. Sehingga nanti jenengan ngerti nanti. Ya, atau zaujan. Angfusakum zaujan itu sebetulnya kamu mendapatkan pasangan atau berpasang-pasangan angfusakum dari jenismu sendiri. Berarti antara Adam dan Hawa itu bukan kok ceritanya Adam itu makhluk diciptakan laki-laki, disempalne ego terus menjadi Hawa, tidak. Berarti Hawa itu juga dari sperma menjadi perempuan. Terbukti apa enggak? Ternyata anak lahir laki dan perempuan. Asalnya kok sperma kabeh. Apa nek perempuan terus disempalne kok iganya laki-laki. Selama itu cerita itu kamu pakai, tak anulir dengan Quran surat ini. Itu loh ya. Ini nerangkan itu dulu.
Sehingga jenengan nanti iso ngaik nih, apa yang kemarin oleh Ki Bejo dibacakan itu sesungguhnya bukan untuk ini gitu loh. Kok iso diterangkan itu, makanya saya nggak mau membaca ke itu. Sebentar. Ini pelan-pelan karena ini butuh pemahaman yang luar biasa dan ketelitian. Dan saya bukannya gimana-gimana, biar jenengan nanti akal pikirannya jalan gitu loh. Orang sekedar ngaji muntak mantuk boleh deh kok ira ngerti meneh. Nah itu saya enggak suka itu. Gak enak fungsinya nanti. Sebentar. Malam saya sampai enggak bisa tidur itu. Ini kalau enggak tak terangkan sebentar ya. Karena ya memang angel kurang. Nah, di sini kalau jenengan nanti pengen memahami sebentar di potensi otak dan kesadaran kecerdasan sebentar kemarin tuh karena sudah tak tulis mungkin ini ya Rojala bukan sebentar saya tulis dua karena tak garis itu kok landasan untuk berinteraksi. Sebentar pemirsa ya, tenang aja pemirsa. Yang penting jenengan nanti betul-betul paham. Penting karena itu. Wedi ya pemirsa. Karena pertanggungjawabannya ini Gusti Allah. Gur neng sampeyan tak apusi ya ora ngerti. Tadi malam tak siap. Ini populasi manusia menekankan kesatuan asa, siklus penciptaan dan perburukan. Ya. Nah ini loh sulitnya itu ini, makanya butuh teliti. Kadang yang sirah cemu-cemu, bener ini. Saya tuh karena takut, lu dikira ngaji ragai, meres otak ini pemirsa. Bentar, nek anggere pokoknya muni ya kabeh wong iso rasa belajar. Iyalah. Masa Arab sekedar seperti itu kan enggak kan. Nah ini sama satunya sebentar. Sama satunya dibaliknya sini. Satunya ini. Sebentar. Ayo nganu apa namanya? Bejo coba kamu ngisi dulu itu, Jo. Gimana itu? Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Biar enggak apa-apa. Artinya Prabu Jolo-Jolo sedang mencari ayat yang korelasinya antara laki-laki dan perempuan dari sejak penciptaannya itu sama-sama diciptakan, bukan seperti yang selama ini saya tahu bahwa itu telur dari telur, bukan. Jadi untuk Adam dan Hawa itu manusia yang diciptakan berbarengan. Setelah diciptakan pertama kali, baru kejadian-kejadian berikutnya adalah berulang dan ulangan. Makanya hewan ataupun tumbuh-tumbuhan yang terjangkau oleh manusia masih banyak jumlahnya. Yang tidak terjangkau di dalam hutan sana, ya jumlahnya juga banyak, tapi hitungannya nggak pas saja, nggak berlebihan. Karena hukum keseimbangan akhirnya alam semesta ini diciptakan begitu dengan keindahannya, tetapi juga mempunyai fungsi masing-masing, tidak bisa disamaratakan walaupun berjejer, karena jejerannya bukan dia dan dia bukan dari golongan jejerannya. Itu pemirsa.
lama banget ternyata. Ini entah lupa namanya atau lupa halaman berapa, tapi ayatnya dia hafal. Cuma dia tadi kalau lagi tidak sinkron nggak temu, padahal larinya cuma di lembar itu, kalau nggak di sebelahnya, di belakangnya, di depannya gitu. Cuman kalau lagi nggak matching nggak bisa. Sama ini karena suruh nyupir ya kayak gini, wisu ya awakmu nyupir ya 12 tahun kok iso balik-balik. Aduh, Nyupir udah 18 tahun nggak bisa pulang-pulang, maju aja nggak pernah mundur katanya. sebentar pemirsa, sebentar. Nanti nek ketemu rasanya puas pemirsa, karena ada dua kemarin itu yang saya sebentar ini tadi baru satu yang saya ketengahkan jenengan. Sampai tak goleki kok. Sudah saya catat tadi malam itu, tapi saya kok ya lupa ya tempatnya itu. Ya Allah. Itu menandakan masih muda, jadi belum tahu apa-apa. Kalau sudah tua dia sudah tahu apa-apa tapi lupa. Nah, orang kan nggak mau disebut pelupa, tidak tahu aja. Begini aja ya, jenengan kan paling tidak setelah saya ketengahkan yang ini tadi kan sudah lumayan beda, karena terlalu banyak masalahnya. Ayat Quran itu yang luar biasa, ngapunten Gusti. Ternyata memang ini keterbatasan. Sebetulnya tadi malam itu sambil ngantuk-ngantuk sampai istri saya tuh tidur 2 kali, turu ya saya diam aja, karena saya memang pengen mencari itu. Karena saya kemarin waktu mengetengahkan Quran surat, tolong Quran suratnya dibaca Mas, langsung masuk. Yang kemarin itu Mas, terakhir itu di surat Quran surat 231-nya Mas, sama 279 itu diulang dulu biar panjenengan nanti saya jelaskan di situ ya. Tak sambil rokok ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat kedua yaitu surat Al-Baqarah ayatnya 231. Wa iza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahu fala musiquhunna bima'ruf fi awsariquhunna bima'ruf wala tumsiquhunna dhiraran lita'tadu wa man yaf'al zalika faqala dzalamu nafsahu wala tahidu ayatillahi huzwa zakuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum wa man kitabi wal hikmati ya'idukum bihi wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Artinya, dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir lidahnya, tahan di situ Mas. Menceraikan istri-istri kamu itu kan harusnya ada anfusakum azwajan. Itu menunjukkan adanya pasangan hidup. Di situ ada anfusakum azwajakum apa enggak? ya, Saya pengen tanya. Coba baca dulu kalau ada anfusakum azwajakum. wa iza talaqtumun nisaa fabalagna azalahunna famsiquhunna bima'ruf
aw syarihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa man yaf'al zalika faqala zalam nafsahu ada azwaja, ada angfusakum azwajannya ada enggak? Kan enggak ada. Wala tattahidu ayatillahi huzwa wa zukuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah yaidukum bi wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Enggak ada angfusakum azwajan. Berarti kan itu tidak, artinya di ayat itu tidak berkaitan dengan pernikahan. Clear di sini. Ya, berarti saya kalau di situ kemarin secara lisanun Arabiun itu menerangkan ternyata tentang imam dan makmum, karena kamu mencerai-beraikan antara imam dan makmum itu kan lebih logis, lebih lisanun Arabiun mudah kamu pahami. Karena sesungguhnya kalau ngomong perceraian dari pasangan hidupmu kan berarti harus ada angfusakum azwajan. Harusnya itu loh. Nah, maksud saya pengen menerangkan, mengetengahkan itu. Ya. Karena mestinya di situ nanti ada sebutan abi, aba itu, atau umu, umi, atau waladan kaitannya. Karena nanti yang khusus membahas tentang perceraian pasangan masing-masing itu mesti ada angfusakum azwajan. Itu loh Mas. Angfusakum azwajan. Nah, itulah berpasang-pasangan kamu antara laki dan perempuan untuk menikah itu. Ada ikatan pernikahannya itu. Makanya sering nanti dibaca saat ada walimatul urus. An kholako angfusakum azwajan khol ang kholako. Kan sering dengar toh saat di walimatul urus. Iya. Itu loh. Ini enggak ada di sini. Enggak ada kan? Nah, berarti clear ya. Aku pengen menerangkan itu Mas sebetulnya. Karena wanita itu unsa, kalau zakar itu laki-laki, kalau rojala arijalu qawwamun 'alan nisa, itu sesungguhnya mengkaitkan tentang orang yang lebih kuat dan expert mesti menolong yang lebih lemah. Maksudnya ke sana. Makanya jangan diterjemahkan seorang laki-laki dan perempuan. Karena seorang ibu itu kan lebih expert, lebih kuat dibanding si anak yang setelah dilahirkan itu. Akhirnya si ibu dikatakan arijalu qawwamuna 'alan anak itu. Itu loh. Maksudnya bukan lagi memandang sebuah gender itu berarti. Ya. Udah clear ya? Maksudku aku itu loh Mas pentingnya. Terus panjenengan ingat-ingat bahwa sesungguhnya perjalanan potensi dirimu itu kan mempunyai setiap individu itu oleh Allah diciptakan membawa potensi minat dan bakat masing-masing. Itu ada yang positif dan negatif. Lah potensi minat bakat itu namanya nar Mas. Dari kata-kata nar itu kan orang ngomong nar sama dengan apa tuh Mas? Api atau neraka istilahnya. Nah, biar nanti tidak selalu menjadi api minat bakatmu itu harus dibimbing dengan kewahyuan, menjadi nur sehingga menjadi cahaya itu. Ya. Itu sesungguhnya sehingga nar menjadi nur. Karena dari nar kalau kamu tidak menghijrahkan menjadi nur, maka selamanya petunjuk itu tidak akan menjadi sebuah cahaya, sehingga kamu nanti menjadi orang Yahudi, petunjuk yang tidak menunjuki. Sehingga kalau kamu nanti memahami nur, perjalanannya menjadi nar menjadi nur itu, menjadi petunjuk itu, berarti kamu memahami tentang istighfar. Itu sekedar lafaz atau sebutan kamu mengucap secara lisan pengucapan itu. Tapi nanti kalau menjadi sebuah af'al, dari istighfar menjadi maghfirah, tahu, dari ngamalan sholihkan menjadi mukhlisin, menjadi orang-orang soleh itu namanya muhsinin, melakukan sesuatu ngamal soleh menjadi muhsinin.
Tapi kalau orang-orang yang ikhlas itu nanti menjadi mukhlisin. Kalau orang adzan menjadi muadzin. Si Ahmad karena betul-betul pinter terhadap memuji pada Allah sehingga terpuji sehingga menjadi seorang Muhammad. Atau Muhammad itu adalah merupakan titel kepangkatan. Itu sehingga nanti menjadi Amin. Amin. Sebetulnya ke sana. Makanya dengan dari kata-kata istighfar, kalau kamu nanti sudah bisa melafatkan secara lisan, af'almu bisa membuktikan secara langkah tindakan, maka menjadi maghfirah, menjadi pengampunan itu. Kalau enggak bisa. Ya, karena jangan sampai kamu dalam hal apapun bentuknya itu kan sesungguhnya perniagaan. Ada perniagaan itu pasti di alam semesta karena sifatnya material itu, sehingga dengan nanti tidak mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak mengolok-olok. Sekarang Quran surat Al-A'raf 79 dibaca Al-Ankabut 2949. Al-A'raf Al-Ankabut. Al-A'rafnya ayat 9, Al-Ankabutnya ayat 49. Al-A'raf itu 7, surat ke-7 ayatnya 9. Kalau Al-Ankabut surat ke-29 ayatnya 49. Nah, itu dibaca pelan-pelan saja biar mandes. Pelan saja. 77 Al-A'raf ayat 9. Jo tadi udah tidur belum Jo? Sedikit belum. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 9. Oke. Waman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu Jo. Waman Boleh, enggak apa-apa, biar ngaji Jo. Waman habbat mawazinu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu fi ayatina yatlumun. Artinya dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri karena mereka mengingkari ayat-ayat Kami. Jadi yang ringan itu timbangan kebaikannya, alias wongnya nggak tahu berlaku baik. Oke, terus yang Al-Ankabut 2949 itu 2949. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. kalau pas ngomong syaiton jangan lihat saya. Lah bejo ini pas ngomong syaiton menteleng ke saya ya. Lah takut saya. Bejo ini macam-macam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang telah menurunkan Al-Quran di Gua Hira karena kasih sayangnya kepada yang namanya Ahmad.
kepada semua orang, kepada Ahmad. Ya, pertama kalinya kan Ahmad dulu. Kalau kamu baca kepada kamu, kalau kamu nggak baca ya nggak muncul. Iyalah, bener kok pinter salaman sih. Wah, iki wis. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang jalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Udah. Berarti itu tadi ada kata-kata bayinah pada di situ, saya tanya coba. Bayinah. Bacaan Quran suratnya yang Arabi. Bala huwa ayat. Balaghai dari kata-kata balaghah. Kalau pemahamanmu sudah mencapai tingkat pemahaman tentang Quran surat, maka akan ada bayinah di situ, pasti gitu. Ya, pembuktian. Nah, bayinah itu bukti yang nyata di dalam sudur, pasti ada kata-kata sudur itu nanti. Bal huwa ayatun bayyinatun. Setelah kamu memahami Fi dengan suduril. nah, ada kata-kata sudur. Ada Nah, nanti terus ada bayinahnya apa enggak coba? suduril lazina utul ilma. Bayinah di depan. Bayinatin. Wa ma yajhadu tunjuk budak di ayatina Dari kata-kata, dari ayat-ayat, illa zalimun. bukan termasuk orang-orang yang dolim, ila dolim itu. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Nah, sing mengingkari ila itu dolimun, maksudnya orang-orang yang mengingkari. La itu lek bahasa Arab ngomongnya la. Tidak. Udah paham? Nah, Nah, kira-kira lisanun Arabiyyun itu lebih mudah kamu pahami apa enggak? yang pasti lebih mudah menggunakan lisanun Arabiyyun daripada belajar bahasa Arab. Nah, Karena belajar bahasa Arab juga belum ngerti ngertiannya Al-Quran. Karena orang Arabnya sendiri buktinya kayak gitu-gitu aja. Malah terpecah dengan berbagai macam negara-negara Arab cilik-cilik. iya, karena beliau itu mengapa terjadi perpecahan? Beliau menerjemahkan Al-Quran tidak dengan bahasa lisanul Arabiyyunnya, sehingga tidak ada kesamaan. Karena bahasa Al-Quran itu sesungguhnya bahasa yang dari nafsun wahidan itu, dari Allah itu sendiri, kewahyuan. Itu yang membedakan itu karena dia tidak menginduk pada umul kitab atau satu induk Al-Quran kitab suci itu, tapi induknya banyak dari terjemahan-terjemahan, literatur-literatur, atau kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang, kakek-kakek dulu, dari pemuka-pemuka legasi yang telah dikultuskan itu. Sekarang gini, saya jelaskan yang jenengan. Peradaban Jazirah Arab saat itu, bayangkan Umar Ibnul Khattab, Abu Lahab, terus termasuk yang lain-lainnya, itu apakah bukan orang yang kaya-kaya saat itu? Tak tanya coba. Otomatis kayak kaya. Nah, terus kenabian karo kerausan nek wong melarat koyo digatek. Enggak. Orang itu yang telah hidup bermegah-megahan, bermewah-mewahan, hedonisme, terus kedatangan seorang yang mau dijadikan panutan. Nek wong melarat kerat-kerat nu kira-kira piye tak takoni coba. Secara rasiologika aja lah. Enggak. Diterima apa enggak? Tidak.
Nah, berarti kenabian karo kerasulan sampai zaman kekhalifahan itu orangnya kaya-kaya apa enggak tak tanya? Iya, otomatis karena kalau ndak kaya ya apa katanya kerja bakti ngongkon kerja bakti nggak ambil tuku teh ambil tuku sego ambil tuku panganan. Nah, lah terus wong sing arep dinasehati ternyata sugih belegedu, pangkate dhuwur-dhuwur, lah nabine lah minder. Tuh. Masuk akal. Aduh, wis ngono ya wis penak-penakan Quran iku. Jadi selama ini memang satu yang ngajarinnya nggak becus, dua yang dengar juga gelem aja didongengin pengantar tidur. Akhirnya tertidur beneran sampai nggak bisa bangun lagi. Lah, secara logika lah, wong neng kono peradabannya wis tinggi, kaya, kuat, sampai nazar bapaknya si Ibrahim kurang jos gimana? Itu. Lah terus kenapa didatangi kenabian dan kerasulan kalau tidak mengadu argumentasi hujahnya kuat, apa mungkin menang? Satu itu. Yang kedua, kalau ternyata kenabian dan kerasulan sampai kekhalifahan orangnya tidak kaya, lah yo isin minder wis ngene lah. Makanya kan yang digambarkan seperti sosok Sulaiman semua. Nah enggak sosok Sulaiman ya seperti apa? Lah Daud iki sampai duwe tabut sing luar biasa itu ora wis wong jos marko jos top marko top. Kalau logikanya itu. Kalau di sini baru punya berangkas 1 meter kali 1 meter aja sombongnya gitu ya. Lah tabute si Daud iku wong nggih nglebokno sak kampung kenek. Sak piramid itu wis. Terus jenengan nek ngerti ceritane sing kunci kekayaane Korun itu kan digawa keledai-keledainya mengkok-mengkok sampai rubuh to. Kekayaannya. Lah iku nek kenabian kerasulan sama sahabat ndak bisa melebihi dia kan ya disepelekne to karo Korun. Oh jelas. Lah Fir'aun, Abraha kurang jos gimana? Duwe pasukan gajah kok, arep menghancurkan Ka'bah kok. Iya apa ndak? Ya. Itu loh logikanya. Berarti nek kenabian kerasulan sama sahabat itu tidak betul-betul logik, tidak betul-betul secara keilmuan melebihi beliau-beliau, masa dipercaya karo wong sak jadi cerahara. Ya, Logis. itu maksud saya. Logik. Itulah Al-Qur'an gitu loh. Makanya Allah ndak main-main mendatangkan Al-Qur'an, sing marai Al-Qur'an si Azam bisa. Jadi Mas Jibril itu, apakah itu sebuah main-main? Grand desainnya Gusti Allah yang Lauhil Mahfuz. Jangan dikira main-main itu. Kalau mengadu argumentasi ternyata argumentasimu kalah, terus gimana? Secara keilmuan Ya, harus dibuang ini ya. itu maksud saya. Makanya itu pemirsa, ngaji itu kita harus menggunakan rasio logika yang, makanya Al-Quran itu ilmu syairnya tinggi, ilmu manteknya tinggi. Mantek itu matematika tingkat advance, itu mantek. Ilmiun wa amaliyun. Nah, dia sudah bisa ngomong ilmiun wa amaliyun. Berarti janjane imammu ilmu, ngamalmu iku menjamaahkan antara jasad, jiwa dan rohmu. Gitu. Sehingga kalau kamu tidak mengedepankan imamnya ilmu, tidak menjamaahkan, itu namanya menceraikan. Tidak membersamai. Nah, sehingga kalau kamu memisah-misahkan, kamu par-par, tidak utuh, maka kamu nanti tidak mendapatkan sebuah waris pokok dari kenabian, kerasulan, nubuah, risalah itu sendiri. Berarti Al-Quran kan gitu mestinya ngaji Al-Quran oleh bayaran. ayo otomatis. Nah itu tidak alam. Kalau ternyata kamu tidak bisa gitu, ya pindah alam, konsekuensi logisnya. Mau lari kemana kamu? Itu pemirsa, nanti bisa kita lanjutkan untuk video berikutnya. Tuh.